Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang Bang Dana. Halo, selamat pagi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman semua? Nah, baik Bang. Ini teman-teman dari angkatan 2017 Bang, mayoritas yang mengambil mata kuliah ini. Ah ya, oke. Mungkin dimulai dari CV dulu kali ya Bang, sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di webinar series keempat ini kita akan mengusung topik Nature-Based Solution for Coastal Development. Narasumber dari untuk narasumber hari ini ada Bang Bagus Paramanandana. Berikut adalah CV singkat dari beliau. Pernah bekerja di Royal Haskoning DHV tahun 2012 hingga 2020 dan sekarang sebagai Food Risk Management Consultant ya Bang di World Bank dan sempat menjadi ketua ALKA ya Bang kalau nggak salah. Kemudian ini pendidikan Bang Dana, satunya di Teknik Kelautan ITB tahun 2006 dan melanjutkan mengambil program fast track untuk S2 juga di Teknik Kelautan ITB tahun 2011. Dari saya segitu dulu. Kemudian acara selanjutnya adalah penjelasan dari salah satu dosen di program studi Teknik Kelautan kepada Ibu Iski, dipersilahkan. Terima kasih Fauzi, mungkin bukan penjelasan ya, cuman sedikit pembuka aja. Pertama-tama terima kasih kepada Kak Bagus Paramanandana, biasanya saya manggil Kak Dana. Terima kasih Kak Dana sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit kuliah tentang coastal development ya. Mungkin kalau dulu kita panggil ke kampus, kalau sekarang kita bisa lewat webinar seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang dari luar juga yang ikut di sini gitu ya, Kak Joviksan ya. Jadi nggak cuma dari mahasiswa teknik kelautan, jadi webinar ini tuh terbuka untuk umum gitu Kak Dana. Jadi tapi khususnya sih untuk teman-teman yang membutuhkan ada apa sih kegiatan di luar terkait teknik kelautan ini, isu-isu yang terjadi saat ini gitu. Jadi mungkin kita panggil beberapa praktisi, beberapa alumni juga gitu yang untuk menjelaskan sedikit, oh di luar ada ini loh yang bisa dikerjakan oleh alumni teknik kelautan gitu. Jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena sekarang udah jam 10:06 juga, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin nanti setelah akhir penjelasan gitu Kak Dana, atau bisa di sela di tengah-tengah gitu? Silahkan sih, boleh nanti sambil diinterupsi aja. Oke, boleh kalau gitu. Terima kasih lagi sekali lagi buat Kak Dana udah menyempatkan waktunya untuk memberikan kuliah. Maka waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo Iski, halo Zo, apa kabar? Lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Saya coba share screen ya. Sebentar. Cuman mungkin saya mohon izin untuk matikan kamera pada saat lagi share screen, takutnya nanti malah agak lagging ya. Oh ya, silakan, tidak masalah. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk program studi teknik kelautan. Minggu lalu ya kalau nggak salah saya dihubungi oleh Zul terkait mengisi mata kuliah KL 4101 Etika Profesi dan Isu Kontemporer Bidang Teknik Kelautan. Sangat menarik menurut saya untuk bisa membawakan isu kontemporer. Awalnya saya juga sedang berpikir kira-kira apa ya yang sedang booming sekarang ini selain pandemi COVID gitu. Tapi akhirnya setelah saya cari tahu lagi, at least dari bidang yang saya coba
geluti sampai hari ini, yaitu di bidang teknik pantai. Itu saya pikir menarik untuk saya bisa bawakan topik nature-based solutions for coastal development, atau mungkin kalau dibahasakan ini solusi berbasis alam ya, artinya natural untuk pengembangan kawasan pesisir gitu. Tapi saya juga pahami bahwa konsep ini tuh sangat luas, artinya ketika mau membahas sampai ke detail atau mungkin ke level implementasi atau mau membahas satu persatu project case yang sudah ada, itu mungkin bisa jadi satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi saya pikir saya coba ambil beberapa poin penting, saya highlight yang kira-kira bisa untuk dipresentasikan hari ini. Ya, tadi terima kasih Fauzi ya sudah sharing sedikit. Ini sedikit CV saya. Saya angkatan 2006. Waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan fast track dan lulus di 2012. Lanjut bekerja di Rail Haskoning DHV sebagai pertamanya sebagai reclamation engineer. Saya 3,5 tahun di lapangan untuk reklamasi Pulau 2A atau yang sekarang mungkin terkenalnya Pantai Maju Bersama ya, yang Pantai Indah Kapuk itu. Lalu di 2016 saya balik ke kantor pusat untuk ngerjain banyak ke engineering, ke desain. Lalu di tahun ini saya pindah ke Bank Dunia atau World Bank dan lebih banyak lagi menggeluti terkait dengan pengelolaan banjir gitu. Ini outline-nya untuk presentasi hari ini. Saya mulai dulu nanti dengan latar belakang dan konteksnya, lalu definisi dan prinsip dasar dari nature-based solutions itu apa. Mungkin nanti biar lebih mudah kita menyebutnya NBS aja ya, NBS. Lalu saya lanjutkan apa sih kaitannya dengan Integrated Coastal Zone Management, karena kan kaitannya sini dengan teknik pantai ya. Tapi sebetulnya NBS ini sendiri cakupannya luas. Jadi kalau mungkin teman-teman baca di literatur, itu tidak hanya mencakup daerah pantai, tapi juga termasuk pengembangan di hulu, di daerah perkotaan, di downstream sekalipun gitu. Jadi apa sih kaitannya dengan disaster risk reduction dan juga coastal development. Dan kebetulan saya juga di Bank Dunia terlibat di tim disaster risk management, jadi lebih banyak pengelolaan risiko kebencanaan. Jadi bagaimana memitigasi suatu area yang punya risiko bencana yang tinggi, dengan melihat integrasi dari hulu hingga ke hilir. Dan di hilir pun di sini termasuk coastal ya, area pantai. Karena area pantai ini sendiri yang terkadang sering dilupakan, tapi ternyata resikonya itu paling tinggi. Lalu kita akan membahas terkait implementation guidance, dan terakhir ada beberapa project case yang akan saya coba tampilkan. Ini latar belakangnya. Jadi secara global itu kita tahu 70% populasi dunia itu di tahun 2050 akan tinggal di daerah lowland atau delta, di perkotaan. Lalu juga ternyata kita tahu bahwa banjir itu ternyata bencana yang paling sering terjadi, dan di tahun, dari menurut data nih ya, dari 19 sampai 2013 itu berkontribusi cukup besar, 43%, dan mengakibatkan 2,5 miliar orang terdampak. Gitu. Lalu dari sisi coastalnya sendiri itu diperkirakan kerugiannya hingga 6 miliar dolar per tahun di tahun 2005 dan akan bertambah hingga 52 miliar dolar per tahun di tahun 2005 apabila tidak dilakukan mitigasi yang terencana. Lalu untuk Indonesia sendiri bagaimana? Di 20 tahun terakhir, ini menurut data dari BNPB dan dari DB, itu kejadian hidrometeorological itu mengcover 65% dari kejadian yang terekam. Hidrometeorological itu termasuk juga hujan, lalu
banjir dan tanah longsor. Lalu BNPB juga melaporkan di tahun 2017 800 dari 2.300 kejadian bencana itu merupakan banjir. Dan ini kita bicara banjir secara umum ya. Jadi banjir itu ada banjir pesisir atau coastal flooding, lalu ada banjir dari drainase yang perkotaan atau pluvial, lalu juga banjir dari drainase primer atau fluvial. Dan diperkirakan menurut climate change skenario itu di tahun 2050 kejadian ini akan bertambah hingga 25-50% dan akan lebih parah lagi tahun 2100. Dan ke depan dengan tantangan climate change, perubahan iklim, lalu juga urbanisasi, lalu juga pertumbuhan demografi, lalu juga dampak dari banjir itu sendiri akan jadi semakin besar. Jadi climate change di sini tidak semata-mata kita bicara tentang sea level rise ya, tapi juga presipitasi hujan yang makin meningkat. Jadi kalau mungkin teman-teman merasakan kok terakhir-terakhir ini ke beberapa tahun terakhir hujannya lebih ekstrim, lalu juga lebih sering kekeringan gitu. Dan itu kaitannya kalau kita bicara banjir pesisir itu ketika pasang sedang tinggi, muka air laut naik karena sea level rise itu, lalu juga hujan di hulu semakin tinggi, semakin ekstrim. Jadi semua akan terkumpul dan itulah makanya kenapa itu tidak bisa terpisahkan. Itu menjadi satu kesatuan ketika kita bicara banjir. Ini sedikit gambaran terkait NBS itu sendiri. Terms-nya itu sebetulnya sudah dimulai diperkenalkan di tahun 2002, lalu berkembang, mulai konsep ini mulai dikembangkan, banyak pilot project yang dilakukan hingga saat ini. Namun pada dasarnya itu konsepnya sama ya, yaitu solusi yang berbasis lingkungan. Namun untuk masing-masing institusi biasanya dia mengadopsi konsep ini menjadi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti kayak di PIANG atau di Asosiasi Infrastruktur Kepelabuhanan itu dia sebutnya working with nature. Terus lalu kalau misalkan kalian pernah googling juga di Belanda itu Kementerian Sumber Daya Airnya, Rijkswaterstaatnya dan juga EcoShape program itu dia punya istilahnya building with nature. Makanya salah satu project yang di Demak itu kan terkenalnya BWN, Building with Nature gitu. Lalu juga kalau di Amerika mereka sebutnya Engineering with Nature. Tapi pada dasarnya itu nature based solution atau mungkin sering disebut dengan green infrastructure. Kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs dari UN ini, NBS ini cukup banyak berkontribusi ya. Kalau kita melihat NBS ini cakupannya lebih luas lagi dari skala perkotaan, ini ada komponen-komponen lagi yang bisa ditambahkan lebih dari ini. Tapi untuk kaitannya dengan air dan khususnya daerah pesisir, saya coba ambil yang paling mendekati itu ada 4. Yang pertama itu terkait dengan SDGs yang ke-6 untuk Sustainable Management of Water. Lalu juga NBS ini juga bisa mendukung sustainability cities and communities. Dan kita tahu ya di Indonesia karena negara kemaritiman dan kepulauan itu cukup terdampak sekali, banyak banget terdampak di area pesisir itu. Lalu juga tentu di SDGs nomor 13 terkait dengan climate action dan juga SDGs nomor 14 terkait dengan sustainable management of oceans and marine resources. Jadi itu kaitannya NBS terhadap kontribusinya achieve SDGs. Kita sekarang masuk ke definisi dan prinsip dasarnya apa dari NBS. Jadi NBS itu adalah suatu pendekatan yang menggunakan proses alam dan dari ekosistem yang ada untuk tujuan tertentu gitu. Jadi paradigmanya itu geser dari kita membangun di atas alam jadi membangun bersama dengan alam gitu. Lalu
pendekatan dari NBS ini sendiri semua diprioritaskan terhadap bagaimana alam itu bisa menjadi subjek utamanya gitu. Walaupun tujuan besarnya adalah melindungi area tersebut, baik itu terkait dengan banjir ataupun mungkin kondisi alamnya tidak stabil seperti erosi yang terlalu parah seperti itu. Ada 5 prinsip dasar. Ini menurut laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Prinsip pertama yaitu perspektif dari skala sistemnya sendiri. Nanti slide ini saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Itu prinsip yang pertama, harus dilihat perspektifnya secara luas gitu. Jadi kalau mungkin kita bandingkan dengan tradisional engineering approach, mungkin fokusnya adalah bagaimana kita solving problem gitu. Dan di sini ditekankan think differently. Jadi dari kita solving problem, berpikir bagaimana problem ini jadi opportunities. Jadi opportunities-nya itu tidak hanya semata-mata untuk yang tadi melindungi komunitas, tapi juga apa nih, ada multiple effect atau benefitnya apalagi setelah dari sini. Lalu yang prinsip kedua yaitu risk and benefit assessment untuk full range of solutions. Jadi penilaian itu dilihat secara komprehensif. Jadi yang tadi saya sampaikan, resikonya pun juga dimasukkan, resiko sosial, resiko ekosistemnya, resiko keuangannya, semua dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Jadi memang terlihat kalau ngelihat ini tinjauannya jauh jadi lebih luas, betul. Effortnya jauh lebih luas, lebih kompleks. Namun tentu hasilnya jauh lebih besar lagi. Dampaknya untuk long term itu jauh lebih sustain kepada alam itu sendiri. Gitu. Lalu prinsip yang ketiga itu standardized performance evaluation. Maksudnya di sini itu bahwa NBS ini kan baru dikenalkan 20 tahun terakhir dan memang betul-betul perlu monitoring atau evaluasi yang cukup intens. Artinya bagaimana, karena sifatnya ini fleksibel gitu. Jadi tidak semata-mata misalkan saya ambil contoh pakai banjir, pakai mitigasinya bangun tanggul misalkan seperti itu. Selesai itu saja, tidak, tapi bagaimana ini bisa berdampak terhadap aspek-aspek lainnya gitu. Makanya pada saat keberjalanan proyek ini evaluasi terus dilakukan dan banyak juga belajar dari lessons learned dari proyek-proyek serupa gitu. Lalu prinsip yang keempat, bagaimana mengintegrasikan dengan antara ekosistem konservasi ekosistem dengan restorasi itu sendiri. Jadi kondisi alam yang mungkin sudah rusak sebelumnya bisa diintegrasikan dengan kita mengkonservasi ekosistem itu, mengembalikan seperti semula gitu, dengan menambahkan beberapa benefit lainnya. Lalu yang prinsip kelima yaitu adaptive management. Nah, karena ini sifatnya fleksibel dan perlu diperlukan pengelolaan yang adaptif. Artinya yang bisa mengadaptasi dengan segala kemungkinan dan beberapa possibility gitu. Tadi kita udah bicara think differently, lalu yang kedua act differently. Act differently itu artinya kalau mungkin selama ini mitigasinya dengan grey infrastructure atau mungkin simpelnya itu solusi yang hard engineering, pakai konkrit dan pakai steel dan seperti itu, di sini diperlukan inovasi dalam memberikan solusi itu. Jadi mitigasinya seperti apa? Misalkan ketika ada erosi, mungkin sebelumnya pakai mitigasi seed pile misalkan, lalu sekarang coba diusulkan inovasi bagaimana kita pakai sand nourishment. Contoh-contohnya seperti itu. Nanti di belakang kita akan ulas lebih dalam lagi beberapa project case yang relevan. Lalu interact differently. Interact differently ini concern-nya lebih ke stakeholders. Jadi pelibatan pemangku kepentingan dari mulai awal perencanaan hingga akhir. Dan itu diperlukan komitmen yang full. Pemangku kepentingan sini siapa aja? Pemerintah, lalu komunitas, lalu swasta, lalu juga media,
Itu juga perlu gitu. Jadi semua pemangku kepentingan sini dirangkul dan dilibatkan sejak mulai awal perencanaan. Oke, saya masuk ke prinsip pertama. Saya mungkin kemarin ini saya mempersiapkan cukup banyak konteks, cukup banyak teksnya, cuman nanti saya akan coba ringkas. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu meninjau analisis terkait sistem ini lebih luas lagi dari aspek sosial ekonomiknya, lalu aspek lingkungan dan aspek kelembagaannya atau institusional. Kondisinya seperti apa sih? Apakah siap atau tidak? Artinya tidak bisa kondisinya ada salah satu aspek yang belum memenuhi persyaratan lalu dipaksakan untuk memberikan solusi NBS ini gitu. Jadi perlu pembenahan dan juga perlu komitmen bersama-sama. Lalu yang kedua di sini terkait spatial skills. Jadi perlu ditinjau juga interaksi antara sedimennya, hidrodinamiknya, ekologinya itu harus dimasukkan dalam skala spasial. Seperti apa mereka berinteraksi gitu. Memungkinkan tidak untuk diaplikasikan NBS ini. Dan NBS ini sendiri sebetulnya ada yang memang purely full green structure, ada juga yang hybrid istilahnya. Jadi hybrid itu masih mengkombinasikan dengan hard structure. Jadi hard structure sini contoh misalkan membangun struktur pelindung pantai pakai daiknya pakai armor batu, nanti di sisi lautnya ditambahkan sand nourishment misalkan seperti itu. Itu pendekatannya hybrid. Pakai hybrid, sorry. Lalu yang kedua terkait ketiga itu time scales-nya. Jadi di sini tinjauannya tidak lagi perencanaan 5-10 tahun tapi juga 20-50 tahun bahkan lebih dari itu gitu. Jadi untuk perencanaan ini memang tentu membutuhkan effort yang cukup besar, baik effort secara cost ataupun juga effort secara komitmen kelembagaan, effort dari pengembangan dan penelitian itu sendiri gitu. Jadi untuk area-area yang di kawasan pesisir community itu sendiri sebetulnya ancamannya cukup parah ya. Kenapa dibilang bahkan lebih dari 50 tahun? Karena pada saat perencanaan yang model konvensional tradisional kita hanya melihat let's say kita memperkirakan kondisi ekstrim berapa let's say di 100 atau 1000 tahunan gitu. Kondisi ekstrim gelombangnya. Tapi bagaimana dengan kondisi perubahan lahan di area hulu gitu. Itu padahal itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Artinya ketika mungkin dari sisi gelombang air lautnya mungkin tanggulnya bisa meredam itu, tapi ternyata dari efek lainnya seperti tadi perubahan daerah hulu, lalu juga ternyata juga badai juga makin lebih ekstrim, lalu juga ada sedimentasi di area muara, itu pun juga tetap mempengaruhi. Jadi kenapa perlu melihat tinjauan waktunya itu bisa jadi jauh lebih panjang lagi. Dan yang terakhir itu terkait aspek sosial ekonomik dan institusional atau kelembagaan itu cukup menantang. Kalau kita bicara konteksnya Indonesia ini perlu edukasi dan perlu pemahaman ini tuh perlu ditekankan lagi, karena kita boleh bilang di negara maju di luar sana pun mereka masih terus mengembangkan konsep NBS ini gitu. Jadi research dan development-nya pun juga masih terus berjalan. Dan kebayang kalau misalkan di Indonesia sendiri belum mulai, lalu tiba-tiba kita mau menerapkan NBS itu gitu. Jadi perlu ada beberapa step yang harus dilewati itu gitu. Lalu berikutnya prinsip yang kedua terkait resiko dan penilaian dari manfaat itu sendiri. Tentunya kita melihat bahwa NBS ini banyak resikonya ya. Artinya resiko di sini perlu dikuantifikasi di awal. Bukan berarti resiko banyak itu jadi tidak memberikan efek positif, tapi justru di sinilah prinsip kedua ini semuanya perlu
pertimbangkan di awal gitu. Jadi bagaimana resiko ini juga mempertimbangkan konsekuensi dari perubahan tadi yang saya sebutkan di awal, iklim, terus sosial ekonomi, dan juga kelembagaan. Lalu prinsip yang ketiga terkait standardized performance evaluation, itu tadi saya juga sudah sebutkan, NBS itu masih perlu dites, masih perlu perencanaan yang lebih detail lagi, perlu dievaluasi lagi, karena satu hal yang harus dipahami bahwa setiap lokasi, khususnya berkaitan dengan kondisi lingkungan, itu punya karakter dan profilnya masing-masing. Jadi misalkan kita bisa lihat, wah di negara Belanda cukup maju nih dengan NBS-nya. Apakah itu bisa serta-merta diterapkan di Indonesia? Belum tentu. Karena Indonesia juga punya karakter ekosistemnya sendiri. Misalkan dari spesiesnya berbeda. Lalu kita bicara lebih detail, misalkan migrasi burungnya misalkan berbeda. Lalu iklimnya pun tropis, tentu berbeda. Kalau kita bicara sama-sama di area tropis, kita bergeser sedikit misalkan ke Filipina. Filipina di sana ada badai, di Indonesia adanya angin muson barat, muson timur. Jadi itu kondisinya berbeda. Jadi perlu evaluasi yang mendalam untuk masing-masing lokasi gitu. Berikutnya prinsip yang keempat terkait integrasi antara ekosistem konservasi dan juga dengan restorasi itu sendiri. Gitu. Jadi NBS ini sendiri bukan berarti membuat ekosistem yang baru ya, artinya artificial ekosistem, tapi benar-benar memanfaatkan apa sih ekosistem yang ada, lalu juga bagaimana mengembalikan, katakanlah ada ekosistem yang sudah rusak, dikembalikan lagi, direstorasi lagi, yang memenuhi kaidah-kaidah ekologisnya itu sendiri gitu. Jadi perlu dilihat juga constraint-nya apa-apa saja, dan kalau mau direstorasi, restorasi seperti apa gitu. Lalu prinsip yang kelima, bahwa ini diperlukan pengelolaan yang adaptif. Jadi pendekatannya yang sistematik ini harus bisa memfasilitasi flexible decision making. Jadi artinya tidak serta-merta ketika sudah katakanlah alamnya sudah atau ekosistemnya sudah terbentuk, lalu diputuskan seperti yang direncanakan di awal. Belum tentu, karena itu perlu evaluasi lagi, dan itu harus terus dilakukan. Dan cycle-nya biasanya terdiri dari perencanaan, lalu desain, lalu juga implementasi, monitoring, evaluasi, dan setelah evaluasi diadaptasi lagi. Jadi dari evaluasi itu apa? Apakah sesuai dengan perencanaan di awal? Kalau sesuai, berarti perlu di maintain. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, perlu diadaptasi lagi. Apa yang perlu diadaptasi lagi? Seperti itu. Jadi sifatnya itu continuous improvement. Saya coba sedikit menyinggung terkait Integrated Coastal Zone Management. Itu sebuah kerangka untuk mengembangkan strategi di kawasan pesisir yang jangka panjang. Jadi kaitannya apa sama NBS ini sendiri? Jadi bahwa pengelolaan kawasan pesisiran terpadu itu kaitannya sama komunitas atau manusia, kaitannya juga sama network atau jaringan, baik itu jaringan infrastruktur perpipaan, infrastruktur jalan raya, lalu juga kaitannya sama ekosistem. Yang paling mudah berubah itu tentu manusia. Makanya kenapa kalau dilihat di multi layer model ini yang digambar di tengah, itu occupation itu yang di atas. Jadi perubahannya itu bisa 10 sampai 5 tahun. Itu paling cepat gitu. Lalu yang paling lama itu tentu ekosistem, karena alam itu kan berubahnya natural ya gitu. Dan selain itu juga strategi untuk pengelolaan yang kawasan pesisir terpadu ini juga perlu perlu
dilakukan pendekatan multi-level safety, yaitu prevention, spatial planning, dan emergency management. Dan ketiga-tiga itu sebetulnya untuk konteks Indonesia kita pun juga sudah ada ya, cuman memang implementasinya masih perlu ditingkatkan kembali. Artinya prevention itu seperti contoh sederhananya membangun tanggul, rumah pompa, bangun polder. Lalu spatial planning itu lebih ke master plan dari banjir misalkan. Jadi area-area mana saja yang dijadikan ruang terbuka hijau, area mana yang dijadikan untuk retensi. Dan emergency management itu contoh sederhananya seperti early warning system, seperti itu. Lalu evacuation route, evacuation shelter, seperti itu. Dan satu lagi tentu adaptive planning. Jadi sifatnya ini harus mengadaptasi dengan perubahan. Artinya apa yang sudah direncanakan itu diimplementasikan dengan baik. Kalau memang ternyata setelah diimplementasikan hasilnya ada yang sedikit berbeda, itu perlu dievaluasi. Bukan berarti itu gagal, karena memang sifatnya kontekstual gitu, dan itu nanti diadaptasi lagi seperti itu. Nah, saya coba mulai masuk ke panduan untuk implementasinya itu sendiri. Jadi ada 8 langkah, dimulai dari mendefinisikan masalah itu sendiri. Yang di kotak hijau itu aspek dari ekosistem, dan yang di kotak biru di bawah itu outputnya apa gitu. Jadi step pertamanya mendefinisikan masalahnya, skopnya dari proyeknya seperti apa, tujuannya apa. Di situ dilihat juga aspek dari ekosistemnya, skalanya sejauh mana, terus nanti outputnya itu yaitu identifikasi dari yang tadi sudah dilakukan, ya kebutuhannya, pemangku kepentingannya apa, lalu juga kira-kira indikator keluarannya apa saja. Lalu masuk ke langkah kedua, setelah itu mulai mendevelop strategi keuangannya, financingnya seperti apa gitu. Karena ini cukup penting, artinya ketika kita bicara infrastruktur abu-abu itu aja sudah cukup mahal untuk penanganan atau mitigasi bencana. Ketika kita mau mengembangkan konsep NBS ini bisa jadi jauh lebih mahal. Oleh karena itu di awal perlu ditentukan dulu kira-kira opsi-opsinya apa saja gitu. Jadi apakah memungkinkan untuk local investment ataupun juga ada green financing seperti itu. Dan di sini outputnya itu budget estimate awal, jadi masih preliminary. Lalu masuk ke step ketiga, mulai melakukan assessment terkait ekosistem, lalu juga kebencananya apa, risikonya apa di situ. Dan outputnya di situ jelas peta dari bencana dan risikonya, lalu peta dari penggunaan lahan dan ekosistemnya, lalu juga peta banjirnya seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomongin di sini banjir atau dalam konteksnya coastal erosion, itu pun juga kalau tidak ditangani dengan baik akan banjir juga gitu. Jadi kenapa kata banjir atau flood ini digunakan dalam konteks NBS ini gitu. Lalu step keempat sendiri mengembangkan pengelolaan strateginya. Artinya strateginya seperti apa. Jadi itu potensial ekosistemnya apa. Apakah mau direstorasi seperti dulu, ataukah mau diperbaiki yang ada, dan itu di list semua kemungkinan-kemungkinan itu, lalu juga dibuat di mapping strateginya seperti apa. Ini belum masuk ke measures atau tindakannya apa saja, tapi baru berbicara tentang konsep strategi nature base-nya ini seperti apa berdasarkan risiko yang sudah di-assess di step ketiga. Lalu masuk ke step kelima, di sini mulai melakukan studi cost dan juga benefitnya apa saja, effectiveness-nya seperti apa gitu, dari strategi itu. Ada cost benefit analysis, ada juga assessment dari dampak strategi
NBS yang dipilih itu seperti apa. Lalu masuk ke step 6, mulai dipilih nih. Kira-kira intervention atau measures-nya apa yang mau dipakai, apakah mau pure fully green design ataukah hybrid. Kembali lagi ini berdasarkan assessment risiko dan kebencanaan yang ada di sana. Sebagai contoh sederhana, ketika ada lokasi yang dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi, belum tentu itu juga bisa efektif dengan adanya penanaman bakau atau mangrove gitu. Jadi tidak semata-mata ketika bicara NBS, oke, kita langsung tanam mangrove di situ. Jadi belum tentu seperti itu. Dan contoh menarik juga untuk recovery di Palu akibat tsunami kemarin, itu kan sudah mulai banyak studi-studi kira-kira daerah pesisirnya ini mau dibangun tanggulnya seperti apa. Saya sempat baca juga ada beberapa opsi seperti kombinasi mangrove dan juga tanggul tsunami yang berupa submerged breakwater, ada juga tanggul pantai seperti itu. Jadi disitulah mulai dilakukan studi berdasarkan risiko-risiko yang ada. Lalu masuk ke step ke-7, yaitu implementasi dan konstruksinya. Jadi di situ mulai melakukan konservasi, restorasi itu dimulai, dan di situ mulai sudah ditentukan artinya lifetime-nya mau seperti apa, artinya monitornya mau berapa waktu sekali seperti itu. Dan terakhir yaitu step yang paling penting, monitoring dan menginfokan ke depan next step-nya seperti apa, way forward-nya seperti apa. Jadi di sini step itu bisa akan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika sudah evaluasi, lalu kembali lagi adaptasi lagi ke kondisi awalnya seperti apa. Ini lebih detailnya lagi untuk step 1, apa saja sih yang dimaksudkan mendefinisikan masalahnya itu, yaitu tadi mengidentifikasikan area studinya, problemnya, lalu pemangku kepentingannya di situ siapa, lalu juga kebutuhannya apa saja. Setiap lokasi tentu beda-beda gitu. Tidak serta-merta apa yang sudah dilakukan di luar negeri itu bisa diaplikasikan di konteks Indonesia. Tentu ada, tapi konteks Indonesia mungkin bisa berbeda lagi gitu. Sebagai contoh, misalkan kalau di luar negeri kan mungkin di area pesisirnya ketika masyarakatnya sudah lebih paham terkait bencana, mereka mungkin menjauhi. Tapi di Indonesia konteksnya mereka mendekati area pesisir karena disitulah mata pencaharian mereka. Jadi dengan solusi NBS ini pun juga tidak boleh menghilangkan mata pencaharian itu. Bagaimana memadukan semua kebutuhan itu dalam satu proyek. Lalu tentu yang kedua, skopnya sampai sejauh mana sih proyeknya, dibatasin, karena kalau tidak dibatasin sama sekali itu berbahaya juga, karena jadi akan bisa kemana-mana. Lalu yang ketiga juga tujuan proyeknya itu seperti apa, outputnya jelas ya, kebutuhan dari stakeholder, lalu juga mapping dari masalah-masalah itu sendiri. Lalu step kedua, tadi kita bicara tentang mengembangkan strategi keuangannya. Jadi kita mengidentifikasikan source dari pendanaannya dari mana gitu. Apakah dari dalam negeri, apakah dari donor. Karena untuk NBS ini sendiri sebetulnya karena berbasis penanganannya berbasis alam dan cukup banyak, boleh dibilang saat ini cukup banyak pengembangan dan penelitian yang sedang dilakukan. Jadi pun untuk ini cukup, untuk didana itu cukup besar, karena nggak mungkin kalau hanya bicara pendanaan ini dari APBN atau APBD gitu. Lalu di step kedua ini juga sudah mulai melihat project timeline-nya seperti apa. Dan outputnya tadi saya sudah bilang budget estimate awal untuk ini, dan juga overview dari resource-nya itu apa saja yang dimiliki. Lalu masuk ke step ketiga, sudah mulai melakukan
assessment yang lebih teknis terkait aspek ekosistem, kebencanaan, termasuk juga di dalamnya ada pengumpulan data, lalu juga penilaian terkait kondisi dari ekosistemnya, lalu juga mulai memodelkan kira-kira pemodelan kebencanaan banjirnya situ seperti apa. Kalau misalkan di area tersebut erosi, kira-kira potensi erosinya sampai sejauh mana di rentang waktu tertentu dengan berbagai skenario kemungkinan. Lalu juga mulai mengidentifikasi peluangnya itu apa saja gitu terkait dengan setting sosial politik. Jadi di sini tidak bicara tentang aspek teknisnya saja gitu. Jadi juga perlu dilihat aspek non teknisnya yang cukup berkontribusi juga. Artinya bahwa kesuksesan suatu proyek itu ternyata tidak hanya semata-mata bagus atau tidaknya dari aspek teknisnya, tapi juga aspek non teknis itu sangat berperan gitu. Aspek non teknis ini luas ya, artinya tidak hanya kita bicara sosial politik itu bukan hanya bicara tentang contoh sederhana ya, bagaimana misalkan kepala desanya setuju, tapi juga bagaimana kita melihat aspek kelembagaan, aspek policy atau regulasinya mendukung apa tidak, seperti itu. Percuma semuanya sudah siap, tapi ternyata secara kelembagaan atau secara regulasi ternyata belum mendukung gitu. Lalu di output dari step 3 ini yaitu pemetaan dari kondisi sekarang dan kondisi di masa depan terkait bencana, terus exposure-nya apa dan kerentanannya seperti apa gitu. Masuk ke step 4, di sini mulai bicara tentang strategi dari NBS-nya akan diterapkan apa. Jadi dengan mempertimbangkan konteks sosiopolitiknya, termasuk juga strategi yang ada, lalu juga target pengurangan kebencananya sampai sejauh mana. Artinya dalam yang biasanya untuk mengukur kebencanaan ini bukan yang sebelumnya misalkan area itu banjir, sekarang jadi benar-benar tidak banjir. Itu bisa, tapi untuk indikator itu biasanya kerusakan, berapa sih kerusakan tahunan yang terjadi gitu. Jadi misalkan kalau misalkan tidak dilakukan suatu mitigasi bencana sebelumnya, misalkan kerusakannya itu termasuk kerusakan misalkan 100 angkanya, tapi dengan adanya mitigasi bencana termasuk misalkan ada tanggul, ada juga non-structural seperti tadi early warning system, atau misalkan area evakuasi yang jelas, terus pemahaman akan kebencanaan itu juga bagus, itu bisa meminimalisir risiko kebencanaan mungkin sebutlah misalkan 20 gitu. Jadi artinya tidak benar-benar menghilangkan dari risiko itu, bisa, tapi biasanya targetnya itu seperti itu. Lalu juga di step 4 ini mulai mengidentifikasi opsinya, apakah mau yang tadi green atau hybrid option gitu, dan juga edit value-nya apa dari masing-masing itu. Lalu juga integrasi dari measures-nya, lalu juga mulai mengadjust financing strateginya. Artinya dengan pemilihan beberapa strategi itu, dari step 2 tadi, dari identifikasi keuangannya, sumber keuangan sudah bisa mulai ditentukan kira-kira mana yang lebih sesuai. Lalu juga ini mungkin ada sedikit gambar diagram ya. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan apa-apa, lalu management option, sampai itu pilihannya nanti apakah green, gray, ataupun gray infrastructure seperti itu. Jadi outputnya di sini lebih ke kelayakan dari langkah-langkah upayanya itu apa saja untuk mereduksi dari risiko kebencanaan itu. Berikutnya step kelimanya terkait dengan cost, benefit, dan effectiveness mulai diestimasi. Jadi model yang sekarang dan model risiko bencana yang kedepannya seperti apa,
baik dengan opsi tradisional, opsi hybrid ataupun opsi NBS gitu. Lalu dikuantifikasi risk reduction cost-nya seperti tadi saya sampaikan. Lalu juga dinilai dampak dari sosial dan lingkungannya seperti apa, dan lalu juga dilakukan identifikasi terkait benefit tambahnya apalagi sih gitu. Dan outputnya di sini yang bisa dibaca sendiri ya, artinya cost benefit analysis, lalu juga penilaian dampak sosial lingkungan, dan juga intervensi untuk penilaian risikonya itu sendiri. Nah, ini step ke-6 ini mulai mendesain dari intervensinya itu. Jadi bersama dengan pemangku kepentingan yang lain itu memilih, artinya mana yang paling efektif, yang paling visible. Lalu juga mendesain yang sistem yang cukup robust. Lalu juga sudah dimulai melakukan engineering study-nya dan juga maintenance plan-nya. Nah, output-nya itu desainnya seperti apa, konseptual ya tentunya, masih konseptual, lalu juga monitoring plan-nya seperti apa, dan maintenance-nya seperti apa. Nah, untuk gambar di kanan ini sebenarnya menunjukkan ketika kita membangun tanggul saja tanpa adanya mangrove, bisa jadi dibutuhkan tinggi tanggul yang lebih tinggi. Tapi dengan adanya keberadaan mangrove di sisi depannya mungkin bisa mengurangi tinggi tanggul itu sendiri. Dan pengurangan tinggi tanggul itu sendiri bisa jadi mungkin berdampak positif pada area di belakangnya. Misalkan kalau misalkan tanggulnya terlalu tinggi, berarti kan di area misalnya di belakangnya ada pemukiman itu tidak bisa memanfaatkan tanggul itu juga dengan baik. Hal-hal seperti itu. Lalu di step ke-7 implementasi dan konstruksi. Di sini cukup jelas ya. Jadi di sini mulai menerapkan desain apa yang sudah dibuat di awal, perencanaannya, lalu juga terus dilakukan interaksi dengan pemangku kepentingan dan komunitas. Jadi dan itu sangat penting. Makanya kenapa harus dilibatkan dari awal sampai akhir, agar karena kan kembali lagi yang menggunakan atau yang memanfaatkan NBS ini kan ya komunitas setempat dan ada pemangku kepentingannya gitu. Dan itu dalam konteks Indonesia yang cukup padat penduduk, itu pelibatan masyarakat dari proses awal itu sangat penting, dan itu bisa meminimalisir resiko atau friksi-friksi ketika misalkan diperlukan adanya pengadaan lahan gitu. Jadi bisa diminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti relokasi dan semacamnya gitu. Lalu di step terakhir yang kita ketahui juga monitor dan evaluasi. Dan di sini yang dimonitor itu tidak hanya aspek teknisnya saja, tapi juga aspek non teknisnya. Artinya misalkan pendekatan terhadap masyarakatnya apakah sudah cukup efektif atau belum. Lalu juga terkait kebijakan dan regulasi, kerangka kebijakan dan regulasinya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi mungkin yang di Indonesia seringkali tumpang tindih itu adalah ketika kerangka kebijakan berjalan sendiri, tidak mengikuti dengan perkembangan di lapangan ataupun sebaliknya gitu. Jadi ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan ternyata tidak match, dan ketika tidak match itu resikonya adalah ya mungkin kegiatan itu tidak bisa dilanjutkan. Kegiatan tidak dilanjutkan berarti kan cost-nya makin besar lagi. Jadi makanya kenapa perlu melibatkan aspek kelembagaan dan regulasi ini dalam proses NBS ini. Lalu tentu sharing lessons learned dari sini, misalkan project yang kita tahu di Building with Nature di Demak itu sudah berjalan mungkin 4-5 tahun terakhir ini. Apa sih lessons learned-nya? Dan itu bisa di-sharing. Di-sharing itu bisa berbagai macam medianya, bisa mungkin via media, bisa via paper, bisa via, artinya banyak cara untuk membagikan itu. Karena yang menarik dari Indonesia adalah kita mempunyai lahan yang cukup luas untuk bisa menerapkan NBS ini gitu.
Nah, apa sih poin-poin penting terkait implementasi ini? Pertama itu mempertimbangkan tadi biaya fisikal dan sosial ekonomi proses menurut skala ruang dan waktu, lalu juga pelibatan expert atau orang yang ahli itu dari semua disiplin ilmu. Jadi kita nggak bicara banjir itu misalkan dari sudut pandang ilmu sipil, tapi juga dilihat dari sudut pandang ilmu lingkungan. Karena menurut anak teknik lingkungan, mungkin pendekatannya bisa jadi berbeda dengan pendekatan teknik sipil, misalkan seperti itu. Atau misalkan contoh lain, isu terkait land subsidence, penurunan tanah. Bagaimana itu dilihat dari sudut pandang geologi atau dan juga dilihat dari sudut pandang geoteknik. Itu perlu duduk bersama. Jadi perlu melibatkan banyak disiplin ilmu di sana. Jadi tidak dalam konteks satu atau dua ilmu saja yang memanfaatkan itu. Lalu juga ada ilmu social science juga. Dari sisi kebijakan perlu ada ilmu hukum juga yang terlibat di situ. Lalu yang ketiga, yang tadi saya juga sudah sampaikan, keterlibatan semua pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, akademisi, itu sangat penting. Lalu juga dari sisi swasta dan juga dari sisi media. Gitu. Kelima pemangku kepentingan ini harus duduk bersama, harus bisa bersinergi satu sama lain agar NBS ini bisa diimplementasikan. Lalu juga tadi terkait kerangka regulasi dan juga kebijakan itu sudah harus koheren dan juga sudah harus siap gitu untuk mempromosikan ini. Ini hanya beberapa contoh aja, misalkan di Uni Eropa itu udah ada legislation terkait untuk mengevaluasi kelayakan opsi-opsi yang sifatnya kelingkungan gitu untuk pengembangan infrastruktur. Lalu kayak misalkan di Jerman dia udah ada policy untuk building cost restoration seperti itu. Sebetulnya di Indonesia pun juga ada ya, ada SNI seperti itu, dan itu artinya untuk menentukan kebijakan yang baru dari SNI seperti itu pun kan juga perlu melibatkan akademisi. Bagaimana hasilnya? Artinya tidak semata-mata pejabat di pemerintahan yang menentukan seperti itu. Lalu untuk mensupport NBS sendiri ini ada beberapa hal terkait policy, yaitu memasukkan sustainable landscape vision ke dalam master plan atau ke tata ruang, ke dokumen tata ruang kota misalkan, lalu juga membuat suatu insentif terhadap aktor-aktor yang akan berpartisipasi, lalu juga mendukung selalu monitoring, research, dan inovasi di sini. Jadi kelima pemangku kepentingan itu pasti ada kepentingan, ada kebutuhannya masing-masing, dan itu perlu diakomodir di sini gitu. Jadi dari sisi akademisi perlu diberikan ruang juga untuk melakukan pengembangan dan riset di situ gitu. Lalu juga perlu difasilitasi terkait cross sector koordinasi, karena koordinasi antar kelembagaan itu di Indonesia cukup menjadi tantangan. Nah, ini saya masuk ke section terakhir terkait project case. Ini saya ambil ada beberapa. Yang pertama di Belanda itu Delfzijl Motor Pilot. Tujuannya sebenarnya proyek ini untuk melindungi daerah garis pantainya. Instead of mereka setiap tahunnya melakukan sand nourishment, akhirnya ini mereka langsung sand nourishment tapi dalam bentuk mega nourishment. Jadi langsung dibawa sejumlah pasir yang cukup banyak di situ. Lalu tinjauannya ini lebih dari 20 tahun, jadi itu membiarkan transport sedimennya itu berjalan secara alami di sini. Dan di situ pun juga memberikan added value juga, tidak cuma sekedar melindungi area pantai yang tererosi, tapi juga
mengembalikan kestabilan ekologi dan ekosistem di sana. Dan di sana pun juga bisa dipakai untuk manfaat lainnya seperti lapangan terbuka untuk berolahraga, untuk manfaatkan hal-hal yang lain gitu. Lalu yang berikutnya ini di United States, di Amerika. Jadi ini mereka membuat satu area yang digunakan untuk penampungan material buangan dari hasil pengerukan di kolam pelabuhan dan di channel di sekitar situ gitu. Jadi nilai tambahnya pun juga ternyata tentu mengurangi cost dari buangan material kerukannya. Lalu juga ternyata di area tersebut tumbuh ekosistem baru. Jadi di situ ada juga habitat baru dari burung-burung, di situ juga tumbuh gitu. Dan ternyata itu juga diakui oleh penggiat lingkungan setempat itu. Dan ini proyek ini juga udah cukup lama, udah jalan 20 tahunan, dan itu sudah mulai terlihat bahwa long term resultnya memberikan banyak manfaat gitu. Jadi ketika kita bicara NBS ini tidak berpikir oke, sekarang saya bangun mungkin 5 tahun lagi sudah jadi. Ya mungkin bisa jadi 5 tahun, tapi ternyata yang hasil besar itu jauh ke depannya lagi gitu. Lalu berikutnya ini juga sama di Amerika. Jadi proyek ini dia merekonstruksi area yang sebelumnya itu hilang akibat badai. Dan di sini juga menggunakan dredging material dari navigation channel dan membentuk suatu pulau, dan sama mengurangi cost untuk maintenance dredgingnya, tidak perlu dibuang terlalu jauh kan area material kerukannya itu. Lalu juga ini dimanfaatkan juga untuk diversifikasi habitat, juga termasuk area spesies yang dilindungi. Ternyata akhirnya jadi terbentuk di situ. Terus juga ini proyek ini memberikan peluang untuk akademisi maupun organisasi untuk belajar lah dari sini gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara di konteks Indonesia, apa yang mungkin teman-teman kemarin sempat mendengar ya, saya bukan mau membahas terkait isu Pulau K yang ada di Ancolnya itu, tapi lebih ke bahwa ternyata di Indonesia pun juga kita bisa lah memanfaatkan material kerukan dari sungai-sungai di Jakarta misalkan untuk membangun suatu pulau. Artinya itu kan memberikan added value untuk misalkan ada area terbuka baru untuk dimanfaatkan masyarakat, hal seperti itu. Lalu juga membuka peluang misalkan apakah material kerukan tersebut kualitasnya bagus atau tidak. Memang mungkin untuk kebutuhan reklamasi mungkin tidak bagus misalkan, tapi ternyata untuk kebutuhan cukup membuat suatu area wisata atau misalkan area konservasi itu sudah cukup. Tapi kan perlu didukung oleh bukti-bukti, yaitu dari studi, ya peneliti harus juga masuk ke sana dan seperti itu. Jadi sebetulnya Indonesia itu punya peluang yang cukup besar, cuman terkadang memang belum bisa dioptimalkan gitu, karena masih melihatnya ini hanya sebatas apa sih benefit secara komersilnya, tapi belum melihat dari benefit tidak langsungnya yang lainnya gitu. Lalu ini contoh juga di Amerika, ini dia membuat semacam kayak breakwater gitu yang dibuat dari istilahnya dari konkrit ya, cuman dia itu nantinya ditujukan untuk biar ke habitat atau marine ekologinya bisa hidup di situ seperti kerang. Lalu di situ juga ada ada ikan, ada kepiting dan lain-lainnya sekalian di situ. Dan juga proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang terkait dengan perikanan di area ini.
Jadi sebetulnya kalau saya pribadi melihat bahwa Indonesia itu bisa memanfaatkan kondisi yang ada, jadi mengubah dari kondisi yang katakanlah tadinya buruk, misalkan erosi atau misalkan abrasi, tapi bisa menjadi sesuatu yang positif gitu. Dan di sini proyeknya ini yang di Alabama ini jadi mengcover lumayan besar areanya, dan ini jadi area yang alami gitu. Berikutnya ini ada satu proyek di Inggris, ini untuk mengimprove flood risk management, untuk melindungi area di belakangnya yang selama ini selalu banjir. Jadi ini sebetulnya cukup sederhana, seperti biasa dengan timbunan tanah seperti biasa, tanggulnya, lalu juga pakai armor atau batuan di sisi lautnya. Tapi di area sini jadi dibentuk untuk jadi dimanfaatkan untuk rekreasi dan juga tourism. Jadi ada new habitat untuk ekosistem baru, ada biodiversity di situ juga. Dan di sini membuat 183 hektar intertidal habitat gitu, dan manfaat-manfaat lainnya cukup banyak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Sebetulnya juga kalau kita melihat di Indonesia misalkan bikin taman hutan bakau gitu, itu pun juga sebetulnya sudah bagian dari project NBS, cuman memang belum melihat sebagai satu kesatuan sistem yang luas gitu, baru sebatas skop kecil, taman hutan bakau saja misalkan seperti itu. Lalu berikutnya ini contoh yang ada di Demak, ya cukup familiar juga sebetulnya, cukup diketahui isunya terkait abrasi pantai yang sudah sampai ratusan meter bahkan. Lalu juga ini memanfaatkan permeable structure untuk membuat suatu kondisi sedimentasi yang menjadi stabil. Jadi yang kalau teman-teman lihat yang di garis-garis ini tuh pakai bambu, lalu nanti di sisi belakang ini sedimentasinya ini akan terperangkap, dan dari yang terperangkap ini bisa ditanami oleh mangrove atau bakau. Cuman ternyata ini seiring berjalannya waktu, pada saat monitoring itu diketahui bahwa land subsidence-nya cukup besar, dan di situ pada saat perencanaan awal tidak sebesar yang diharapkan. Jadi ternyata perlu evaluasi dan adaptasi lagi gitu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan di awal di basic prinsipnya, bahwa perlu evaluasi dan monitoring. Jadi ketika ada perubahan yang tidak terprediksi di awal karena faktor-faktor lainnya, itu bisa diadaptasi kembali gitu. Dan di sini basisnya sebetulnya lebih ke community development berbasis masyarakat, yang mana sebetulnya di Indonesia cukup sangat cocok karena penduduknya banyak, jadi bisa membuka potensi untuk lapangan kerja juga gitu. Jadi di sini pun juga strateginya ya learning by doing, dan juga berbagi pengetahuan. Oke, paling itu sekian dari saya. Mungkin cukup banyak teksnya ya. Literaturnya sebetulnya sudah cukup banyak untuk dipelajari, tapi memang karena proyeknya ini yang tadi saya bilang baru 20 tahun terakhir, artinya ini masih perlu banyak pengembangan, dan ini sebetulnya bisa menjadi peluang buat teman-teman mahasiswa kalau misalkan mau melakukan TA atau melakukan riset di bidang pantai. Jadi tidak semata-mata kita bikin apa ya yang ternyata sekarang yang lagi trending atau yang lagi berkembang itu yaitu terkait topik NBS ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dana, materinya sangat keren ya, jelas dan komprehensif penjelasannya. Oke, sekarang teman-teman mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand mungkin.
Oke, mungkin saya dulu, Mas Dana. Saya mau menanyakan terkait dengan nature based solution itu apa? Kalau dari yang saya pelajari, kalau pemilihan nature based solution itu misalnya ketimbang kita bikin refinement atau breakwater atau instead kita bikin nourishment atau apa yang berbasis alam lainnya, itu kalau yang dari saya pelajari sepertinya saat ini populernya baru di Eropa. Jadi kayak di mana tuh negara-negara situ tuh coastal areanya tuh sangat-sangat bisa dibilang sensitif ya terhadap perubahan iklim. Makanya mungkin yang galakan pertama itu Belanda, Inggris gitu. Nah, cuma kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut Adana sendiri tuh kira-kira cocok nggak ya misalnya pakai yang kayak sandfill gitu-gitu, karena setahu saya kayak harga pasir gitu-gitu di Indonesia masih relatif mahal gitu ketimbang kita misalnya bikin revetment sekalian untuk melindungi satu daerah tertentu secara pasti gitu. Mungkin ada tanggapan dari kalian? Ya, terima kasih Zul pertanyaannya. Betul banget. Jadi sebenarnya tadi saya juga disampaikan pada saat lagi presentasi. Ini tuh kontekstual, artinya tergantung di mana lokasinya juga. Kayak misalnya, kenapa di Indonesia ternyata lebih familiar pakai cerucuk bambu ketimbang misalkan geotekstil. Tapi ternyata jawabannya sederhana, cerucuk bambu lebih mudah didapatkan, lebih murah. Jadi kembali ada aspek cost-nya juga di situ yang mendrive. Dan memang di konteks di Eropa sana memang jauh lebih maju karena satu, kalau menurut saya perkembangan ilmunya pun juga sudah lebih maju. Dukungan terhadap research-nya pun juga maju, lalu juga di sana lahannya terbatas. Artinya contohlah Belanda misalkan ketika ada untuk merelokasi masyarakat itu jauh lebih kompleks, jauh lebih susah ketimbang bikin tanggul itu sendiri gitu. Jadi mereka harus bisa memanfaatkan apa yang bisa dilakukan dari kondisi yang ada. Sementara kalau di Indonesia mungkin berbeda. Ketika kita punya area yang cukup luas, ketika misalkan areanya banjir, kita pindah aja masyarakatnya, pindah ke arah lebih ke hulu misalkan seperti itu sudah selesai. Tapi memang tidak secara banjir tidak menyelesaikan masalah, tapi secara kerugian kan jauh berkurang karena kan sudah memindahkan masyarakat gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya semua untuk NBS ini khususnya juga masih tahap pengembangan dan tergantung konteks dari daerahnya masing-masing. Termasuk juga tadi misalkan kenapa ada beberapa lokasi yang misalkan kita bikin breakwater lebih memilihnya pakai konkrit armor, AJAC atau core block atau whatever itu. Tapi karena apa? Ternyata untuk mendapatkan batu itu jauh lebih susah, lebih mahal. Speknya mungkin nggak masuk. Jadi akhirnya mungkin konkrit yang digunakan. Lebih ke situ sih. Jadi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Oh itu, ada Vivi Ashwin. Silahkan Vivi. Terima kasih Kak Fauzi atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Dana. Saya Vivi dari KL 2017. Izin bertanya, sebenarnya saya masih ini sih Pak, masih belum bisa menyimpulkan gitu. Kenapa NBS ini baru berkembang di 20 tahun terakhir ini gitu. Maksud saya kayak kenapa nggak dari dulu tuh ini udah, apakah memang idenya baru muncul atau karena ada hambatan-hambatan tertentu yang membuat NBS ini tuh baru bisa berkembang di 20 tahun terakhir ini? Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Vivi pertanyaannya. Jadi kenapa baru 20 tahun terakhir itu karena ternyata alam itu pun sendiri juga menyediakan kemampuannya untuk
melindungi atau memberikan perlindungan terhadap area di sekitarnya gitu. Dan ternyata alam itu pun tidak boleh terpisahkan dari pembangunan manusia itu sendiri gitu. Dan kenapa baru 20 tahun terakhir? Karena itu tadi di slide yang awal saya bilang kan bahwa pertumbuhan penduduk yang cukup masif di 20 tahun terakhir, lalu juga dengan pergerakan manusia juga mulai bisa terkonsentrasi di daerah perkotaan, yang mana perkotaan sendiri ada di daerah lowland. Jadi resiko kebencananya pun juga makin tinggi gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari time horizon gitu, dulu mungkin kita ngelihat ambil contoh kota Jakarta, ya hanya kecil gitu, hanya seberapa ratus ribu atau berapa puluh ribu penduduknya, dan resikonya paling cuma kecil kan. Tapi begitu sekarang sudah sampai 10 juta penduduk, terus daya dukung kotanya juga tidak bisa menampung, berarti kan perlu ada solusi. Dan ternyata solusi yang berbasis lingkungan ini jauh lebih sustain gitu. Jadi tidak hanya sekedar menawarkan sustainability-nya juga, tapi juga menawarkan benefit lainnya. Jadi kalau tadi kita lihat misalkan, oh ternyata saya mungkin lebih ingin memberikan analogi yang lebih gampang dicerna ya. Kalau misalkan dibangun pakai turap misalkan, atau pakai beton, dari sisi estetik mungkin tidak sebagus misalkan dari pakai solusi yang lebih hijau gitu. Atau misalkan dengan solusi yang hijau dengan ada area mangrove, di area mangrove tersebut kan berarti ada habitat yang bisa dilindungi. Jadi ada nilai tambahnya yang bisa dilindungi di situ. Jadi disitulah paradigma manusia itu mulai berpikir di 20 tahun, oh ternyata kita harus lebih bisa bersahabat dengan alam. Jadi bukan menantang alamnya itu sendiri. Makanya tadi kan saya di awal bilang, kita tidak membangun di atas alam, tapi membangun bersama dengan alam. Gitu. Sama halnya seperti climate change gitu. Mungkin sebelum ini, mungkin di tahun 80-an, 90-an tidak pernah terfikir bahwa climate change itu nyata gitu. Tapi ternyata sekarang setelah berkembangnya penelitian, teknologi juga makin maju, mungkin teknologi makin bisa melihat, bisa memprediksi, bisa memodelkan, itu mulai makin terlihat, oh ternyata kalau kita terus hidup seperti ini, itu bisa berbahaya, mengancam daya dukung alam itu sendiri gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab ya pertanyaan Vivi, kenapa baru berkembang 20 tahun terakhir. Jadi saya tidak hanya mengambil kenapa hanya NBS-nya saja, tapi juga coba analogi dengan hal-hal lain terkait dengan perkembangan zaman itu sendiri gitu. Saya ambil contoh lagi juga, misalkan pada saat mungkin 100 tahun lalu pengeboran minyak ya hanya tahunya ngebor terus keluar minyaknya selesai. Tapi sekarang ternyata ada gas yang bisa dimanfaatkan. Lalu ternyata untuk sumber daya katakanlah untuk pembangkit listrik itu ternyata tidak hanya pakai minyak dan batu bara. Oh ternyata sekarang ada geothermal. Atau ternyata sekarang bisa memanfaatkan solar cell. Dan seperti itu sebetulnya perubahan juga. Pertanyaannya akhirnya akan kembali sama. Kenapa nggak solar cell dimulai dari 100 tahun yang lalu ya? Karena mungkin pada saat itu, satu, kebutuhannya belum ada, dan juga yang kedua memang daya dukung lingkungannya masih bisa mendukung gitu. Semoga bisa menjawab ya Vivi ya. Cukup menjawab Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bang Dana. Kemudian siapa lagi nih yang mau tanya? Silahkan, masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya boleh tanya. Atau Fauzi mau nanya? Saya mau tanya Kak. Ya, silakan. Saya mau tanya ke Bang Dana ini mengenai ini Bang, kalau misalkan kita butuh solusi yang cepat, itu paling besar ya Bang di Indonesia, sampai luas areanya sangat gede juga. Nah,
Dan salah satu yang saya tahu juga penyebab majornya itu karena land subsidence. Nah, kalau kita misal bangun seperti tadi yang bambu, itu kan nature based solution untuk mengatasi masalah yang harus segera terselesaikan itu seberapa efektif ya? Atau mungkin karena misal kalau kita bangun itu menambah luas wilayah, kemudian tumbuh mangrove, kan mangrove juga butuh tumbuhnya ada waktu yang cukup lama juga, sehingga tidak mungkin bisa menahan banjir rob secepatnya. Gitu. Jadi apakah solusi alam itu efektif untuk menanggulangi sesuatu masalah yang harus segera ditanggulangi, Bang? Kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Jadi solusi alam itu sendiri memang tidak bisa langsung serta-merta berubah dalam waktu singkat ya. Tapi satu hal yang harus dipahami bahwa keputusan untuk katakanlah mau NBS dengan green infrastructure-nya ataukah dengan hybridnya itu tergantung dengan identifikasi permasalahannya. Makanya tadi saya coba jabarkan basic principle-nya, lalu implementation guidance-nya seperti apa. Jadi mungkin itu seringkali yang kadang kita sebagai orang di Indonesia secara umum ya melupakan bahwa kenapa sih kok pakai solusi itu, padahal ada proses nih, proses panjang yang kita mulai dari awal bahwa oh ya identifikasi masalahnya apa, mungkin di situ yang paling tepat dan boleh dipahami bahwa proses itu pun juga yang akhirnya menentukan solusinya. Jadi tidak bisa serta-merta kayak misalkan kita ada masalah tadi erosi, oke langsung aja pakai ini, pakai misalkan bambu gitu. Belum tentu. Semua identifikasi dulu, identifikasi dari sisi aspek teknisnya, identifikasi sisi aspek non teknisnya, apakah area tersebut sesuai dan secara konteks untuk menggunakan NBS atau tidak, atau lalu bagaimana juga faktor pendukung lainnya seperti sisi stakeholdernya, dari sisi kerugian kebencananya, apakah kalau misalkan ternyata ada satu area yang kejadian itu selalu berulang setiap tahun, nggak mungkin kita memilih solusi yang sifatnya lama gitu. Tapi kalau misalkan kejadian itu masih bisa dimitigasi dengan mitigasi tertentu, itu mungkin lebih baik. Jadi yang bisa saya jabarkan adalah bahwa segala sesuatu itu berproses dan proses untuk mencapai di akhir itu semua tergantung dari identifikasinya, tergantung dari hasil pemetaannya. Mungkin yang selama ini yang kita belum banyak tereksplor itu adalah bagaimana sih proses penelitiannya di sana. Kenapa akhirnya Demak bisa dijadikan satu studi yang menarik, dan juga kenapa sih akhirnya bambu yang dipakai. Sebenarnya tadi saya juga sedikit jelaskan ke Zul juga ya. Mungkin di situ yang paling murah dan paling mudah didapatkan bambu. Apa terus memanfaatkan ekosistem di sekitarnya. Apa ya? Oh itu mangrove. Ya udah mangrove yang dikembangkan gitu. Mungkin bisa saja kalau misalkan katakanlah area tersebut mau dijadikan perumahan, ternyata pengembang perlu solusi cepat, oke kita bikin aja itu reklamasi timbun lahannya, selesai urusannya gitu. Tapi kembali lagi tergantung juga tujuan dari proyeknya apa gitu. Jadi kalau saya boleh menekankan, proses itu mungkin perlu dipahami satu persatu sehingga tahu di ujungnya itu ternyata oh memang arahnya NBS gitu, atau misalkan oh ternyata itu lebih baik untuk diturap atau misalkan ditanggul gitu. Sama halnya seperti kayak misalkan kita ambil contoh di Belanda gitu, kenapa dia nggak langsung bikin tanggul yang tinggi aja gitu. Oh ternyata setiap tahun dia harus naikin lagi, dia harus setiap beberapa tahun dia harus naikin lagi agar bisa mengadaptasi dengan kondisi lingkungan. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab ya Fauzi ya. Ya, terima kasih Bang Dana. Mungkin Kak Jul tadi hendak bertanya. Kalau ada yang lain dulu, silahkan. Yang lain, ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Izin bertanya. Oh, silahkan Tiffany. Ya, nama saya Tiffany. Izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang kalau misalnya
kalau hard structure itu kan biasanya kita dapat memprediksi sustainabilitasnya itu, desainnya itu untuk berapa tahun dan sebagainya. Kalau untuk nature based solution ini, apakah bagaimana cara memprediksi sustainabilitas itu, kayak seperti metodenya itu bagaimana? Terima kasih Tiffany pertanyaannya. Kalau misalkan kita pakai konvensional atau tradisional hard engineering approach, tentu sudah jelas ya, sudah banyak penelitiannya dan kita juga tahu bahwa let's say pembangunan, ambil contoh lah pembangunan tanggul dengan menggunakan seat pile itu sudah dibangun dari berapa puluhan tahun yang lalu, studinya juga sudah ada, sudah banyak, jadi sudah pendekatan empirisnya pun juga sudah ada, sudah bisa ketahuan, oh dalam misalkan kita mau mendesain dengan jangka waktu 20 tahun misalkan, perlunya pakai spesifikasi yang sekian-sekian. Tapi dalam konteks NBS ini sendiri, pendekatannya ini cukup berbeda. Kenapa? Karena satu, pengembangannya ini pun juga baru 20 tahun terakhir, dan itu boleh dibilang masih terus berkembang, masih banyak pilot project. Tapi kalau tadi kita lihat beberapa project yang di Amerika gitu yang sudah dimulai dari tahun 90-an, itu ternyata sudah mulai kelihatan nih hasilnya. Setelah 20-30 tahun, akhirnya mungkin dari situ outcome-nya hasil dari mungkin ada studi atau penelitian tertentu, kalau misalkan kondisi alamnya begini, pakai mitigasinya seperti ini, dia lebih cocok. Atau misalnya kondisi alamnya berbeda, mitigasinya pun juga harus berbeda. Seperti itu sih. Jadi makanya kenapa mungkin dalam konteks NBS ini belum ada semacam aturan yang baku yang dibakukan bahwa yang kurang lebih sama seperti pendekatan hard engineering itu sih. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan teman-teman tertarik sebetulnya untuk melakukan penelitian di bidang ini di Indonesia khususnya itu sangat potensial sih. Itu. Terima kasih Kak. Pak. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Kak Jul tadi, apakah jadi bertanya? Main dulu deh kalau ada, barangkali silakan. Saya tadi udah soal. Yang lain teman-teman? Oke, mungkin saya pertanyaannya sederhana aja. Jadi mungkin kan sekarang di World Bank itu kira-kira keahlian dari teknik kelautan apa sih yang kira-kira masih relevan atau terpakai untuk bekerja sebagai flight risk management consultant di World Bank itu? Apakah mungkin ilmu tata airnya atau lainnya gitu? Terima kasih. Oke, kalau secara keilmuan engineering-nya sendiri, sekarang ini saya spesifik lebih banyak terlibat di banjir. Jadi banjirnya sendiri ini luas cakupannya ya. Skopnya kan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke pesisir. Jadi kalau waktu saya kuliah dulu tuh sempat dapat mata kuliah hidrologi hidrolika. Dan itu sebetulnya mata kuliah, kalau di teknik sipil itu mata kuliah wajib ya. Dan itu kayak menghitung berapa sih debit sungai, berapa saluran penampang yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi mungkin itu yang sangat relevan. Tapi kalau keilmuan lainnya sendiri sebetulnya lebih ke praktikal ya. Jadi kayak pengalaman sebelumnya saya pernah terlibat di beberapa proyek terkait reklamasi, lalu juga prinsip-prinsip dasar engineering-nya seperti manajemen konstruksi, lalu juga soft engineering dari kira-kira dengan banjir sekian atau misalkan dengan periode ulang sekian tahun, itu apakah diperlukan measures atau penanganan yang cukup masif atau seperti itu sih. Jadi
kalau saya boleh bilang saya masih banyak bergerak di aspek teknis hidrolikanya. Jadi sebetulnya masih cukup relevan sih dari sisi aspek teknik kelautan. Tapi jangan bicarakan tentang anjungan lepas pantai, itu tidak relevan ya. Dan kebetulan memang saya waktu lulus S1 pun juga fokusnya lebih ke pantai. Jadi sejauh ini masih relevan dengan keilmuan yang saya pelajari di teknik kelautan, khususnya yang ilmu-ilmu teknik pantai gitu. Baik, terima kasih Kak Dana, cukup menjawab. Berarti ini ya, teman-teman di sini juga kalau misalnya ada kesempatan kerja sama dengan World Bank itu, terlepas mungkin itu TA atau magang, mungkin bisa kali ya. Itu nanti bisa didiskusikan terpisah ya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin teman-teman sekarang kita masuk sesi yang terakhir, kita dokumentasi dulu. Silakan teman-teman kameranya dinyalakan sebentar. Oke, apakah masih ada lagi yang mau on-cam? Saya tunggu sebentar lagi. Ini ada 3 slide. Mungkin mulai saya ambil gambarnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bang Dana sudah meluangkan waktunya sharing ilmu, berbagi dengan kita-kita di sini. Ozi, maaf kalau boleh nambahin satu terakhir nih. Oh iya, Bang. Jadi mungkin coba menjawab, mungkin masih ada beberapa teman-teman yang masih belum jelas juga terkait NBS ini, seolah-olah seperti belum ada hasil konkretnya gitu ya. Tapi satu hal yang harus dipahami, saya perlu tekankan juga bahwa NBS ini kontekstual dan tidak ada solusi praktis atau solusi utama yang bisa diterapkan di hampir semua lokasi gitu. Mungkin basicnya ada, tapi tergantung dengan kondisi dari masing-masing lokasi. Jadi sangat perlu dipahami proses dari awalnya itu sendiri, dari pelibatan aspek teknis dan non teknisnya itu harus dikombinasikan jadi satu, sehingga mendapatkan hasil atau keluaran yang optimal dan efektif untuk setiap lokasi. Itu aja sih Mas. Terima kasih Fauzi. Oke, terima kasih Bang Dana sekali lagi sudah berbagi ilmu dengan kami di sini. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku tim asisten. Terima kasih teman-teman juga sudah hadir. Sesi ini kita akhiri. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih semua. Terima kasih Bang. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya.